Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan kali ini insyaallah topik yang akan kita angkat tentang menggapai maghfirah, itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya adalah ganjaran yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam ayatnya berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun azim wa ajrun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, tatkala tidak ada yang melihat, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Contohnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, darajatin minhu wa maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, beberapa derajat darinya ampunan, wa rahmah, serta rahmat. Jadi seperti ini dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kenapa? Karena ampunan, kalau seorang sudah meraih ampunan Allah, otomatis dia masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah diampuni dosa-dosanya. Yang menghalangi dia masuk surga adalah dosa-dosa yang berada di tubuhnya yang sedang dia lakukan. Oleh karenanya kenapa tatkala orang-orang ditimbang amalan kebajikan dan amalan keburukan, lantas lebih berat amalan keburukannya dimasukkan dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena masih ada dosa-dosanya. Dan surga tidak bisa dimasuki kecuali oleh suatu yang atib al-mahab, yaitu suatu yang murni kebaikan. Sementara kalau seorang masih berlumur dengan dosa-dosa, maka dia harus dibersihkan di neraka jahanam. Kalau sudah bersih dari dosa-dosa, baru dia berhak untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang meninggal dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka itu jaminan masuk surga, sudah pasti masuk surga. Karenanya seperti masalah puasa saja, dalam puasa
Janji yang Rasulullah SAW berikan masalah ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ampunan luar biasa. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang haji. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak mengucapkan kata-kata kotor, kemudian tidak melakukan kemaksiatan, hajinya mabrur, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Ampunan lagi. Allah janjikan ampunan. Ya. Oleh karenanya, barang siapa yang meraih ampunan, maka dia pasti masuk surga. Karena itu hadis yang masyhur yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan yang dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ramadan syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang sepertiganya adalah rahmat, kemudian sepertiganya lagi adalah ampunan, sepertiganya lagi adalah kebebasan dari neraka jahanam. Ini hadis yang mungkar, dari sanadnya lemah, dan dari matan isinya juga bertentangan. Kenapa? Karena seakan-akan Allah membagi sepertiga Ramadan pertama, 10 malam pertama rahmat. Dapat ampunan kapan? Tatkala 10 malam kedua. Nah, kalau ada orang di bulan Ramadan meninggal di hari ke-10 baru dapat rahmat, belum dapat apa? Ampunan. Kemudian kalau ada orang meninggal di 10 malam kedua baru dapat apa? Ampunan, belum bebas dari neraka jahanam. Kenapa? Karena bebas dari neraka jahanam baru 10 malam yang terakhir. Ini keliru. Padahal ampunan dan bebasan dari neraka jahanam satu kerangkaian yang tidak mungkin dipisahkan. Otomatis kalau orang diampuni otomatis masuk surga. Buat apa diampuni tapi tidak masuk surga? Buat apa diampuni tapi tidak bebas dari neraka jahanam? Maka hadis ini secara sanad dia lemah dan secara matan dia mungkar karena bertentangan dengan matan yang sahih. Yang sahih kata Nabi SAW bahwasanya walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat hamba-hambanya dibebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan itu setiap malam bulan ampunan, setiap hari adalah malam ampunan sekaligus malam pembebasan dari neraka jahanam. Jadi maksud saya, kita mencari ampunan itu adalah sesuatu yang sangat dituntut, ya. Sesuatu yang sangat dituntut. Rasulullah SAW aja banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian para anbiya tatkala mereka bersalah, mereka langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau telah diampuni, seorang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi untuk berdosa. Dan tidak mungkin kita tidak berdosa. Kita terkena lupa, terkena lalai, ya. Kalau nenek moyang kita Adam alaihissalam lupa dan bersalah, ya, maka demikian pula anak keturunannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa, yang bersalah adalah yang bertobat. Ya. Ini sudah sifat yang tidak bisa dipisahkan. Namanya manusia pasti bersalah. Ini sifat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagaimana manusia memiliki sifat lapar, sifat haus, dia juga memiliki potensi untuk bersalah, untuk berdosa. Dan itu sifat yang sudah melengket pada manusia, tidak bisa dipisahkan. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian senantiasa bersalah di pagi hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Maha mengampuni dosa-dosa. Fastaghfiruni, mohonlah ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampuni kalian. Ini kata Allah, tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian senantiasa melakukan dosa-dosa.
Kalian senantiasa melakukan dosa. Makanya Allah mengatakan innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka tangannya di siang hari agar para pendosa di malam hari ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari agar para pendosa di siang hari bertobat kepada Allah. Karena manusia berdosa siang dan malam, tiada henti-hentinya. Dan kita menyadari akan hal ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Kalau kita merenungkan dosa kita sangat banyak. Ya, kita merenungkan dosa kita sangat banyak. Kita bicara tentang dosa mata saja di zaman ini sudah setengah mati. Ya. Padahal dosa memandang yang haram itu diperintahkan oleh Allah untuk bertobat secara khusus dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan seterusnya. Kata Allah, katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada para lelaki mukmin, ini khitab tertuju kepada orang-orang beriman. Kalau mereka beriman, tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Kenapa hal itu lebih suci bagi mereka? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah pula kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini dalil bahwasanya Allah menyuruh kita bertobat dari mengumbar pandangan. Nah, kalau kita sudah bicara maksiat mengumbar pandangan, siapa di antara kita yang bisa selamat di zaman seperti ini? Ya. Di zaman yang fitnah tidak bisa kita hindari. Ya. Kalau zaman dahulu seorang masuk di rumah aman, sudah tidak lihat apa-apa. Sekarang masuk di rumah tambah parah. Ya. Di kamar sendiri tambah parah. Kenapa? Fitnahnya semua ada di HP. Dia bisa melihat apa saja di mana? Di HP. Dia bisa bercakrawala, explorer, ya, explorer macam-macam, lihat macam-macam, dan dosa bertumbuk-tumbuk sementara dia tidak perlu keluar rumah. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang dosa mata saja, ya sudah menunjukkan wajib untuk kita, atau sudah menunjukkan terlalu banyak kita terjerumus dalam dosa. Apalagi antum tinggal di kota besar, ya. Di Surabaya masih mending. Coba di Jakarta. Jakarta masuk mall sudah selamat malam. Ya. Mau kemana? Mau udah pasti nggak mungkin nggak kelihatan di depan. Ya. Benar-benar itu seperti kata setan. Kami akan datang kepada kalian dari depan, dari belakang, dari arah kanan, kiri, mungkin atas bawah juga ada semua kalau di mall. Ya. Benar, nggak bisa terhindar. Ya. Sementara terkadang kita butuh untuk ke mall, ya. Dan macam-macamnya. Ya. Oleh karenanya kita bicara fitnah mata saja, kita sudah banyak dosa. Meskipun sering kita menggampangkan, menyepelekan, ya, anggap meremeh, ya, menyepelekan dosa-dosa, anggap dosa kecil, ya. Buka HP, gambar apa, cewek macam-macam, kelihatan auratnya, kelihatan kecantikannya, hal-hal yang memfitnah kita, menggerakkan syahwat kita, kita lihat aja, seakan-akan tidak masalah. Ya. Padahal itu masalah. Padahal Allah suruh kita bertobat dari dosa mengumbar pandangan. Waliyadzubillah. Kemudian kalau kita berbicara tentang dosa lisan, dosa kita sangat banyak, ya. Merendahkan orang, menggibah orang, menceritakan kejelekan orang lain, ya. Menyakiti hati orang lain, ya, banyak dosa-dosa lisan kita. Kita kalau bicara dosa gibah saja terlalu banyak yang orang sudah kita gibahi. Kalau disuruh ingat siapa saja yang pernah kita gibahi, kita udah lupa, ya. Siapa aja yang sudah pernah kita gibahi. Kalau kita ingat, saya pernah gibah si fulan, si fulan. Kamu pernah gibah si fulan dan si fulan. Apa saja gibahnya, itu pun saya sudah lupa. Terlalu banyak dosa gibah yang kita lakukan. Belum kita bicara tentang dosa hati. Hati banyak, riya, ya, hasad, dengki, suudzon sama orang lain, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maksud saya, demikianlah manusia diciptakan dengan penuh dengan dosa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan memiliki potensi untuk berdosa? Memang Allah mentakdirkan demikian. Karena ada ibadah yang Allah sangat cintai di balik hal tersebut, yaitu Allah ingin hamba-hambanya bertobat. Tobat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, itu Allah akan musnahkan kalian. Allah akan musnahkan kalian. Thumma jaa biqaumin yuznibun. Kemudian Allah akan mendatangkan makhluk yang baru yang mereka berdosa. Mereka berdosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfirullahu lahum. Lantas Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi memang Allah mentakdirkan manusia pasti berdosa, tidak bisa dia hindari. Bagaimanapun dia berusaha, dia tidak akan bisa luput dari dosa. Apa kata Nabi SAW? Istaqimu wa lan tuhsuh. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu, kata Nabi SAW. Tidak bakalan mampu. Kalian pasti akan terjerumus dalam apa? Dosa. Namun kalau kalian terjerumus dalam dosa, maka kata Nabi SAW, khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang bersalah yaitu yang bertaubat. Maka jika Anda terjerumus dalam dosa-dosa, Anda bertobat, maka Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda terjerumus dalam dosa-dosa, tidak bertobat, meninggal dalam kondisi tidak bertobat, maka binasalah Anda. Binasalah Anda. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang ya bagaimana pintu taubat yang Allah buka, bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan maksiat, ya, maka yang segera harus kita lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada Allah dan jangan pernah ragu dan jangan pernah menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena barang siapa yang bertaubat, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bertobat, Anda bikin jengkel, ya, iblis, setan jengkel, ya. Setan sudah berhasil menjerumuskan Anda dalam maksiat, dia sudah senang. Ternyata Anda bertobat, selesai urusan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah berhasil menjerumuskan si fulan ini dalam berbagai macam lembah kenistaan. Ujung-ujungnya dia bertobat, maka usaha setan selama ini gagal. Kenapa? Ujungnya dia bertobat. Setan ingin Anda mati tidak bertobat. Kalau Anda meninggal tidak bertobat, maka binasa. Berarti dosanya tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kalau kita melakukan kesalahan segera bertobat dan jangan menunda-nundanya. Dan bayangkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan tobat, ya, untuk motivasi kita bertobat, di antaranya orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Maka semakin sering Anda bertobat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kualitas Anda bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sering beristighfar. Sekali duduk terkadang Nabi beristighfar 100 kali. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang mendapatkan dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang paling beruntung. Kenapa? Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sering beristighfar, sering bertobat. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Kok bisa Ustaz orang cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang bertobat? Karena demikianlah Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu hamba tersebut kepada sang hamba, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, yang masyhur tatkala Rasulullah SAW melihat ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya, kemudian dia pun bersedih mencari anaknya. Lantas tatkala ketemu anaknya, dia segera memeluk anaknya. Ini pemandangan yang sangat luar biasa tatkala seorang ibu sedang memeluk anaknya, baru ketemu anaknya yang telah hilang. Maka luar biasa kasih sayang sang ibu kepada sang anak. Dan ini gambaran kasih sayang yang paling besar di atas muka bumi, ya. Kita mengetahui ada beberapa kasih sayang. Kasih sayang seorang suami kepada istri, kasih sayang anak terhadap orang tua, ya. Kasih sayang ayah terhadap anak, dan ada kasih sayang ibu terhadap anak. Di antara seluruh kasih sayang ini yang paling hebat adalah kasih sayang ibu terhadap apa? Terhadap anak. Kenapa? Karena anak ini pernah dalam kandungannya, dalam perutnya selama 9 bulan. Dia pernah merasakan kesusahan, dia pernah rela susah demi anak ini. Dia pernah sampai bertarung dengan kematian demi anak ini. Kasih sayangnya luar biasa kepada sang anak. Lebih daripada kasih sayang seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anak, seorang anak kepada ibu, seorang anak kepada bapak. Yang paling kasih sayang adalah ibu kepada anak.
Terlebih lagi tatkala kondisi seorang ibu yang baru kehilangan anaknya, dia cari anaknya kemana-mana dengan penuh kegelisahan, dengan penuh gundah gulana mencari anaknya. Pas ketemu, luar biasa kasih sayang tersebut. Dan ini sedang dilihat oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW mengambil kesempatan pemandangan seperti ini untuk menjelaskan kepada sahabat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laulahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Terhadap anaknya. Nah, antum bayangkan kalau kita sebagai orang tua, anak kita nakal. Mungkin kita marah, mungkin kita jewer, mungkin kita kutik telinganya, mungkin kita pukul, mungkin dia nangis ke sana, kita kadang usir, pergi ke sana kamu. Kalau kita lagi marah sama anak. Tapi sebenarnya kita rindu, kita ingin anak kita pulang. Apalagi kalau anak kita tambah parah, kita semakin kasihan sama anak kita tersebut. Ya, tapi kalau dia pas pulang, betapa bahagianya kita, betapa kita tambah sayang kepada anak kita. Nah, ini walillahil matsalul a'la. Allah lebih utama daripada hal tersebut. Maka ini maksud saya memberi bayangan kepada Anda, kalau Anda bermaksiat, segera kembali kepada Allah, jangan ragu. Yakin bahwasanya Allah lebih sayang kepada Anda daripada ibu Anda sendiri. Tapi kalau Anda ditipu oleh syaitan, dibuat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin jauh, itu dicari oleh syaitan. Seorang menunda-nunda taubatnya sampai meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda berdosa, segera bertobat kepada Allah. Semakin sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling banyak sering istighfar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali bermajelis, terkadang sahabat mendengar beliau beristighfar 100 kali. Ya. Apa susahnya kita sering beristighfar ya akhi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum di jalan astaghfirullah, sambil naik mobil apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Begitu naik mobil lihat cewek, astaghfirullah, astaghfirullah, itu astaghfirullah. Banyak istighfar sambil merenungkan dosa-dosa. Dosa berkurang sedikit di masjid. Ya Allah, aku mohon ampunan. Ya Allah, mohon ampunan. Ya Allah, mohon ampunan. Ya, jadi banyak istighfar. Dan ini yang kurang hidup di masyarakat salafiyin di antara kita. Kurang membasahi lisan dengan zikir. Ya. Mungkin kesalahan juga dari ustaz-ustaznya. Ustaz-ustaznya kurang menghidupkan hal ini. Seharusnya seorang menghidupkan lisan untuk apa? Beristighfar. Kita pakai mau istighfar. Mau istighfar di mobil, astagfirullah. So alim itu astagfirullah, astagfirullah. Jadi perasaannya nggak enak mau istighfar itu. Padahal sebenarnya cuek aja, udah ente jalan cuek aja, ngobrol-ngobrol, tapi habis itu istighfar apa? Astagfirullah, astagfirullah. Dengan suara yang didengar. Nggak usah malu-malu. Nabi beristighfar didengar oleh sahabat atau tidak? Didengar oleh para sahabat. Pemandangan seperti ini di Arab Saudi sering saya dengar. Oh, kadang-kadang supir-supir beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bawa mobil supir ini, supir taksi apa? Astagfirullah, astagfirullah. Terkadang orang tua jalan pakai tongkat, astagfirullah, di jalan beristighfar. Ini pemandangan di sana sering. Terkadang kita naik lift ditulis isilah detik-detikmu dengan istighfar. Banyak seperti ini di Saudi. Itu yang saya merasa kehilangan kalau di tanah air. Suasana seperti itu tidak ada ya. Oleh karena saya kalau bisa ada yang menghidupkan sunnah seperti ini, dan beristighfar meskipun orang dengar, astagfirullah, atau zikir-zikir yang lain. Hidupkan istighfar. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menghidupkan sunnah tersebut. Jadi yang pertama para hadirin yang Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya kalau Anda segera bertobat, maka Anda akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pembahasan tentang apakah para nabi bisa melakukan dosa. Maka jumhur ulama berpendapat para anbiya, para nabi, para rasul bisa terjerumus dalam dosa kecil. Sebagian kecil ulama mengatakan tidak. Tidak boleh para nabi terjerumus dalam dosa, mereka maksum. Kalau mereka terjerumus dalam dosa akan mengurangi kemuliaan mereka. Namun dibantah oleh mayoritas ulama, kata mayoritas ulama justru tidak, justru mereka ya maksum tatkala mereka salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka langsung bertobat. Dan ini yang hebat dari mereka, mereka langsung bertobat sehingga menjadikan mereka mulia. Oleh karena Nabi Adam berdosa atau tidak? Berdosa. Mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh juga berdosa. Ya.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mendoakan anaknya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya, ditegur oleh Allah, wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu, dia bukan orang soleh, dia tidak melakukan amal soleh, maka jangan kau minta suatu perkara ya yang tidak boleh. Aku menasihati engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Maka Nabi Nuh langsung minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaum dalam kondisi marah, maka ditelan oleh ikan paus, maka fanada fi dzulumat, maka dalam kegelapan dia menyeru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku mengakui tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Dia mengakui kesalahannya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersalah, kemudian langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau saya? Jadi kita mencontohi para nabi. Para nabi ternyata setelah mereka melakukan kesalahan, mereka bertobat, ini kedudukan mereka lebih mulia. Kenapa? Mereka mencontohkan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu segera bertobat. Segera bertobat. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya para anbiya mungkin terjumus dalam dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguhnya kami telah berikan engkau kemenangan dengan kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Berarti ada dosa-dosa Nabi yang telah lalu. Di antara dosa-dosa Nabi contohnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, seperti Nabi pernah mengharamkan sesuatu karena ingin mencari keridhaan istrinya. Allah tegur, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka? Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, "Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu hanya sekedar mencari keridhaan apa? Istrimu." Contohnya waktu datang Abdullah ibnu Ummi Maktum ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sedang sibuk berdakwah kepada orang-orang kaya, maka Nabi berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum sambil membuka masam. Allah tegur. Padahal Ibnu Ummi Maktum buta, tidak lihat Nabi waktu bermuka masam, tidak lihat Nabi waktu berpaling, tapi Allah lihat. Allah bilang, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Sungguhnya dia berpaling dan berbuka masam tatkala datang orang yang buta. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi Anda terjerumus dalam dosa itu suatu kewajaran. Itu manusiawi. Saya bukan mengajarkan Anda untuk biasa berdosa, tidak. Seorang berusaha untuk istiqamah. Seorang berusaha untuk lurus, menjauhi segala dosa. Namun, bagaimanapun dia berusaha, dia pasti terjerumus dalam dosa. Suatu saat dia lagi lemah, suatu saat imannya lagi lemah, suatu saat setan menguasai dia, suatu saat dia mengedepankan hawa nafsunya. Ya, apalagi tatkala tidak ada orang melihat, saat itu segera bertobat kepada Allah. Jangan pernah ragu. Ingat, nabi-nabi kita juga pernah berdosa, namun bedanya mereka langsung bertobat, husnudzon yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bertobat, maka dicintai oleh Allah sebagaimana para anbiya, mereka bertobat kepada Allah, beristighfar, maka mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini keutamaan taubat yang pertama, orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para hadirin, di antara hal yang menunjukkan begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang berdosa, ada yang bertobat, Allah bukan hanya menghapuskan dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus. Bahkan Allah kasih bonus. Dan ini tidak ada dalam sifat manusia. Apakah ada di manusia di zaman sekarang ini? Misalnya ada orang yang maki-maki saya, misalnya Ustaz Firanda begini, Ustaz Firanda begini, Ustaz Firanda begini, dia menyesal datang kepada saya. Dan ini beberapa orang datang kepada saya, Ustaz, saya mohon maaf Ustaz, saya suudzon sama antum Ustaz. Ada yang datang, Ustaz, saya mohon maaf, saya ngomongin antum Ustaz. Saya paling, ya udah saya maafkan, saya maafkan. Dia enggak apa-apa, lupakan, enggak apa. Gitu-gitu aja. Tapi enggak pernah saya bilang saya maafkan, ini uang 2 juta buat kamu. Enggak ada. Enggak pernah saya begitu. Dan antum tidak akan dapat saya begitu, enggak mungkin. Enggak mungkin, apalagi saya kemarin maki-maki antum Ustaz, saya bilang antum Fir'aun dan macam-macam. Ini mobil buat kamu. Enggak ada saya begitu. Manusia enggak ada yang begitu. Ya. Dia sudah bisa melupakan dengan plong, itu sudah hebat. Itu pun susah. Seorang sudah terlanjur dimaki-maki, untuk melupakan dengan plong itu susah. Padahal Allah suruh, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapanglah dada. Namun susah, tidak gampang seperti itu. Kata orang, kaca kalau sudah retak susah untuk apa? Dikembalikan. Hati kalau sudah terusik susah untuk kembali lagi, ya, susah. Ya.
Apalagi kemudian kasih hadiah, ini mustahil. Untuk kembali melupakan saja itu susah, apalagi kasih hadiah. Nah, antum lihat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala luar biasa baiknya. Orang yang bertobat kepada Allah bukan cuma diampuni dosa-dosanya. Seharusnya kalau ada orang berdosa, bertobat, maka pahalanya menjadi dosanya menjadi 0, selesai. Cuma begitu karena dia berdosa, bertobat 0, selesai. Buya. At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Tuh yang mau minum silakan ya. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadikan dosanya 0, bahkan Allah memberikan dia bonus masuk surga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Belum titik, masih koma ini. Kalau titik sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi ternyata bukan titik, masih koma. Selanjutnya Allah masih berkata, "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ternyata orang bertobat bukan cuma diampuni dosa-dosanya, bahkan dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kurang apa lagi baiknya Tuhan kita. Ya. Luar biasa. Maka apa yang buat Anda ragu untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat taubat dan istighfar, ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan manfaat ukhrawi, bukan hanya diampuni dosa, bukan hanya diberi ganjaran pahala, dimasukkan surga, bukan cuma itu, bahkan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Orang yang banyak istighfar, banyak bertobat, diberi kenikmatan duniawi. Kenapa ikhwan? Karena segala musibah yang kita rasakan ini akibat dosa yang kita lakukan. Seluruh musibah. Sampai sebagian salaf mengatakan, saya melihat asar dari maksiatku pada keluargaku dan tungganganku. Ada pengaruhnya. Maksiat itu pasti ada pengaruhnya, cepat atau lambat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpamu itu adalah akibat dari perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Ya. Oleh karenanya apa saja musibah menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita, itu akibat maksiat yang kita lakukan. Sampai-sampai kesedihan yang kita rasakan. Maka mungkin saja Anda sering diomelin istri, itu pun karena maksiat yang Anda lakukan. Sebaliknya istri suka diomelin suami, bisa jadi karena maksiat istri yang dia lakukan. Mungkin saja. Kalau Anda banyak istighfar, bertobat, ya, maka akan dihilangkan kesulitan tersebut. Makanya tatkala ada seorang bertanya kepada Hasan al-Basri, dia bertanya, ya Hasan, saya sudah lama menikah, saya tidak punya anak, apa yang harus saya lakukan? Hasan al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh istighfar. Kemudian datang lagi orang yang kedua bertanya, ya Hasan al-Basri, saya sudah lama kemudian tidak turun hujan di tempat kami dan macam-macam. Kata Hasan al-Basri, istighfar supaya turun hujan. Demikian saya sudah lama bekerja tidak punya harta, kata Hasan al-Basri, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tanya suruh istighfar, suruh istighfar. Maka muridnya bertanya, ya guru kami, kenapa setiap orang tanya Anda suruh beristighfar? Maka kata Hasan al-Basri, tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Kata Nabi Nuh, dan aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, niscaya yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan kirimkan bagi kalian hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kalian anak-anak dan harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan membukakan bagi kalian sungai-sungai, mengalirkan sungai-sungai, dan bukakan bagi kalian kebun-kebun. Ini istighfar. Dengan istighfar turun hujan. Dengan istighfar tambah anak. Dengan istighfar tambah rezeki.
Dengan istighfar mengalirlah sungai-sungai. Dengan istighfar kebun-kebun menjadi subur gara-gara istighfar. Saya tanya sama antum, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh umatnya, kaumnya beristighfar. Mereka beristighfar atau tidak? Kebanyakan mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit yang beriman, hanya satu kapal yang beriman, hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Yang lainnya tidak mau istighfar. Tatkala mereka tidak mau istighfar, tetap kufur, Allah turunkan hujan atau tidak? Turun hujan atau tidak? Kalau tadi bilang kalau istighfar turun hujan. Mereka tidak istighfar, turun hujan atau tidak? Tetap turun hujan. Tapi hujannya hujan azab, bukan hujan apa? Rahmat. Hujan untuk mengadab mereka. Seandainya mereka beristighfar, maka yang turun adalah hujan apa? Hujan rahmat. Oleh karenanya perhatikan terus Subhanahu wa taala, kalau Anda banyak istighfar, ya, Anda menghadapi masalah apa saja, rajin-rajin istighfar, banyak istighfar. Ya. Saya pernah dinasihati oleh seorang dokter teman saya. Ya. Alhamdulillah baik, semoga Allah menjaga beliau ya. Alhamdulillah datang ke rumah, ngobati ibu saya, ngobati kakak saya, ngobati adik, anak-anak saya, ngobati istri saya, ngobati saya, gratis lagi. Gratis lagi. Bawa obat, bawa oleh-oleh, dan dia datang berkala. Orangnya baik, masya Allah, semoga Allah membalas kebaikannya. Suatu hari saya kena penyakit. Liburan kemarin saya kena penyakit. Lagi saya sakit, ya, nggak bisa. Kalau sholat sakit banget, gini sakit banget, sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Periksa khawatir kena asam urat. Saya pergi ke laboratorium di Rumah Sakit Pondok Indah, periksa, ternyata normal, alhamdulillah. Ya. Asam urat normal, kolesterol normal, kemudian gula normal. Nggak tahu sekarang ya, itu waktu itu. Sekarang mudah-mudahan juga normal. Saya nggak tahu, makan terus di Surabaya nih, nggak tahu akibatnya gimana. Jadi, tapi nggak sembuh-sembuh, heran, kasih obat nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dokter datang ke rumah. Dia nasihati saya. Kata dia, ada saya, ada istri saya, ada ibu saya kalau nggak salah. Ya. Saya lupa ada ibu saya atau tidak. Jadi dia bilang, Ustadz, mohon maaf ini Ustadz. Kenapa? Ustadz ini sakit ini Ustadz. Ada beberapa sebab. Ada 7 sebab. Saya bilang, enggak apa. Tapi maaf nih Ustaz, maaf ya. Iya, silakan dok. Yang pertama karena dosa-dosa Ustaz. Wallahi dia bilang begitu. Dia bilang karena dosa-dosa Ustaz. Mungkin Ustaz harus banyak istighfar Ustaz. Maaf Ustaz, maaf ya. Dalam hati berani sekali ceramain Ustaz ini. Subhanallah. Tapi saya ambil pelajaran ya. Yang kedua ada lagi, yang kedua gini, yang ketiga gini, sampai ke-7 dia sebutin semua. Bilang, Ustaz, saya juga pernah sakit Ustaz, saya berobat kemana-mana, sampai teman saya dokter paling ahli juga, saya minta obat tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya telepon seorang Ustaz, kata Ustaz, kamu coba bertobat. Akhirnya saya sembuh Ustaz. Ya, saya juga istighfar tiap hari. Mungkin istighfar kualitasnya kurang kurang mantap, kan istighfar beda-beda orang. Ada yang kualitasnya dari hati, ada yang istighfar sekedar zikir doang, semuanya berpahala, tapi kualitas berbeda-beda. Dan dokter itu tidak salah ya. Dia ngomong terus, saya bilang, dokter lama-lama bisa khutbah Jumat gini dok. Saya diceramain terus. Alhamdulillah tidak lama kemudian saya sembuh. Baru-baru dia telepon saya lagi. Saya tanya, dok gimana, sehat nggak dok? Lagi sakit Ustaz. Oh dokter harus banyak bertobat. Iya Ustaz katanya. Gantian kata Ustaz sama. Jadi ya terkadang kita terkena musibah kita nggak tahu ternyata gara-gara dosa yang kita lakukan. Saya katakan jangankan kita kena penyakit, ini kita diomelin istri bukan gara-gara maksiat yang kita lakukan. Mungkin kita ngelihat cewek mau tahu-tahu pulang diomelin istri macam-macam. Waduh ini gara-gara cewek tadi. Sudah nggak dapat diomelin istri ya repot. Alhamdulillah Allah tegur. Ada musibah-musibah yang menimpa kita. Makanya orang yang banyak istighfar, banyak bertobat akan terangkat kesulitan-kesulitannya. Akan terangkat kesulitan-kesulitan, musibah-musibah yang dia alami gara-gara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita berbicara tentang bagaimana meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita ingin menanamkan kepada saudara-saudara kita bahwasanya jangan pernah putus asa dalam masalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak maksiat yang dilakukan, Allah Maha Pengampun. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Fir'aun saja yang ngaku sebagai Tuhan masih disuruh bertobat. Enggak kurang ajar Fir'aun itu, ngaku sebagai apa? Tuhan. Kita kalau misalnya kita ini panglima, tahu-tahu ada anak buah kita masih sersan satu ngaku panglima, mungkin kita tembak. Kamu panglima kamu, tembak langsung, kurang ajar kamu. Kenapa kamu yang saya kasih makan nih murid anak buah saya yang kasih gaji sekarang ngaku sebagai panglima menyaingi kita mungkin langsung tembak. Kenapa kurang ajar? Ini Fir'aun kurang ajar ngaku sebagai apa? Tuhan. Tapi Allah tidak kirim halilintar langsung. Kalau Allah murka langsung langsung tewas halilintar itu. Fir'aun jadi gosong. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Musa untuk mendakwai dia, semoga dia mau bertobat. Ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bahkan Allah menyampaikan kepada Nabi Musa. Bukan Nabi Musa, Allah kirim dengan Harun berdua. Dua nabi dikirim karena yang dilawan ini bukan orang sembarang. Fir'aun ngaku Tuhan. Sombongannya luar biasa. Allah kirim. Berarti masih ada kesempatan tobat. Kalau dia bertobat selesai. Dosa apa yang mau lawan dengan dosanya Fir'aun? Menyiksa Bani Israel, ya. Kemudian memperbudak mereka, ngaku sebagai Tuhan, membunuh anak-anak. Dosa apa yang kurang, yang lebih hebat dari dosanya Fir'aun? Tapi masih kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah perkataan yang lembut kepada dia, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, supaya dia siapa tahu sadar dan ingat. Berarti masih ada kesempatan untuk bertobat, namun dia tidak bertobat. Jadi ampunan Allah sangat luas. Lihat penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun datang, diundang oleh Fir'aun untuk berduel melawan Nabi Musa. Datang dari jauh-jauh, sudah memiliki profesi penyihir bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, itu kerjaannya cari duit. Profesinya syirik, profesinya kafir. Kemudian datang dengan niat yang buruk untuk melawan Musa, untuk melawan utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak kurang ajar? Melawan utusan pencipta alam semesta ini. Qadarullah, mereka pun kalah dalam duel tersebut. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ngamuk, Fir'aun ancam, la qatulanna, ya, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judha'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaba wa abqa. Kata Fir'aun, saya akan potong ke tangan kalian, kaki kalian, saya akan potong secara bersilang, saya akan salib kalian, dan kalian akan tahu mana adab yang lebih pedih. Fir'aun ngancam dengan adabnya, siksaannya. Mereka beriman, kata mereka, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mereka berdoa, ya Allah berikanlah kesabaran kepada kami, biarkanlah kami dalam kondisi meninggal dalam kondisi muslim. Cobaan yang sangat berbahaya. Dan mereka sabar, kata mereka, faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Kata mereka, Firaun, silakan kau bunuh kami, kau hanya menghabisi kehidupan kami dunia, masih ada kehidupan akhirat. Silakan bunuh kami. Dibunuh oleh Firaun, masuk surga. Mereka beriman cuma sebentar. Tidak sampai satu siang mereka beriman. Beriman, dibunuh, masuk surga. Menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka yang sebelumnya puluhan tahun sebagai apa? Seorang musyrik penyihir. Contoh para orang-orang yang membunuh yang dikenal dengan ashabul ukhdud, membunuh orang mukmin dan mukminah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dalam Al-Qur'an, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin kaum mukminat, yang membunuhi lelaki-lelaki mukmin dibakar hidup-hidup, dan membunuh wanita-wanita mukminah dibakar hidup-hidup. Kata Allah, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik, maka bagi mereka adab yang pedih dan bagi mereka adab yang membakar. Kalau kita melihat sekarang ada orang seperti ini, lihat Bashar Assad lah. Ngeri, yang dibunuh 300.000 orang. Kota dihancurkan. Kira-kira kita berpikir ini masih bisa diampuni atau tidak? Dan kita berharap tidak diampuni. Kita berharap dia tewas begitu. Kita jengkel, ya. Jengkel kalau dia bertobat kepada Allah. Dalam hati seperti itu, maunya dia mampu, tapi rahmat Allah luas. Kalau dia bertobat, Allah terima atau tidak? Sebelum dia meninggal, Allah masih terima. Ini orang-orang yang membunuh kaum mukminin dibakar hidup-hidup, Allah mau azab, Allah kasih persyaratan. Kata Allah, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Artinya kalau mereka bertobat tidak jadi diazab.
Makanya seorang salaf tatkala membaca ini mengatakan, unzuru ila karamillah, ila rahmatillah. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah. Lihatlah bagaimana baiknya Allah. Qatalu awliya Allah. Orang-orang ini telah membunuh wali-wali Allah. Allah masih menawarkan taubat kepada mereka. Mau saya, Anda jangan pernah ragu dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan sekali-sekali, Anda jangan bikin orang putus asa. Jangan bikin orang putus asa. Lihat pembunuh 100 nyawa, dosanya kayak apa? Dia sudah bunuh 99 orang. Dia jahat, bunuh 99 orang dia sudah bunuh. Namun terkadang orang jahat masih ada naluri baiknya. Tahu-tahu dia ingin taubat. Tanya, mana orang yang paling alim di atas muka bumi ini? Ternyata ditunjukkan kepada orang yang paling ahli ibadah. Dia tanya, apakah saya masih bisa diterima taubatnya? Kata ahli ibadah tadi, enggak. Kenapa ahli ibadah tadi berfatwa bukan dengan ilmu tapi dengan perasaan? Menurut perasaan dia, orang seperti ini sudah bunuh 99 orang, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Maka waktu dia dengar jawaban tidak diterima, dia pun emosi, dibunuh lagi orang tersebut. Jadi genap dia bunuh 100 orang. Dan ini menunjukkan dia sangat mudah marah, sangat mudah emosi. Baru dibilang tidak dimaafkan, dia penggal kepalanya. Ngeri. Coba kalau Anda ditanya, Ustaz, taubat saya masih terima atau tidak? Tidak. Oh, langsung dia penggal, ngeri kan? Ini kan menunjukkan orang itu sangat mudah marah. Berarti dosanya ini parah. Akhirnya ditunjukkan lagi kepada seorang orang alim. Maka dia mengatakan, kau masih mungkin bertobat, tapi syaratnya pergi ke kampung sebelah. Kampung sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Maka dia pun berangkat menuju ke kampung sebelah tersebut. Baru di jalan sudah meninggal dunia. Dia belum beribadah, belum. Tapi dia sudah memiliki niat bertobat dan dia sudah berusaha. Dan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ada usaha untuk tobat dan dia sudah berjalan meskipun belum sempat beribadah, meninggal Allah masukkan ke dalam surga. Oleh karenanya ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan perkataan yang indah, beliau berkata, "Innal faqiha kullal faqihi alladzi la yu'ayyisu an-nasa min rahmatillah." Sungguhnya orang paling faqih yang puncak kefakihannya adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum bilang mampus kau sudah tidak bisa kok. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Dia bilang bertobatlah, Allah luas ampunannya. Wala yujarri'um ala ma'asillah, dan juga tidak membuat orang mudah untuk bermaksiat. Jadi jangan Anda memudah-mudahkan maksiat dan jangan pula Anda membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ampunan Allah sangat luas. Lihat bagaimana nasib dua orang yang Rasulullah SAW sebutkan. Dua orang yang saling bersahabat, dua bersaudara. Yang satu rajin ibadah, satu tukang maksiat. Yang rajin ibadah baik, selalu menegur tukang maksiat ini. Setiap dia ketemu temannya lagi maksiat, dia bilang, "Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah." Tapi temannya ngeyel, terus saja bermaksiat. Ketemu lagi satu saat bermaksiat lagi. Tegur lagi, "Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah." Tidak mau berhenti. Ngeyel. Bertemu lagi ketiga kali, dosa lebih parah lagi, maka dia tegur lagi, "Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah." Sayangi dia kepada temannya ini. Temannya karena terlalu sering ditegur, dia jengkel. Ini kamu negur-negur saya terus ya. Akhirnya temannya bilang apa? "Da'ni wa rabbi," atau "khallini wa rabbi." Biarkan saya dengan Allah. Urusan saya dengan Allah, jangan ikut campur, kata dia. "Abu'itsa alayya raqiban," apakah kau diutus untuk mengawasi saya? Apakah ada mandat dari Allah utusin kamu untuk mengawasi saya terus? Kenapa tegur-tegur saya terus? Enggak usah urusin saya. Biarkan urusan saya dengan siapa? Allah. Ini perkataan buat jengkel orang yang ahli ibadah. Kenapa perkataan ngeyel dan menjengkelkan? Bayangkan. Antum bayangkan kalau ada ustaz ceramah, jangan gitu. Kamu ngapain sini? Emang kamu malaikat jatuh pergi sana. Kan jengkel. Gara-gara ucapan tersebut akhirnya ahli ibadah ini dengan perasaannya dia menyimpulkan orang seperti kamu ini tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dia mengatakan, "Lan yaghfirullahu laka," Allah tidak akan ampuni engkau. Ucapan ini sangat berbahaya buat orang putus asa. Maka Allah tegur, Allah matikan dua-duanya. Allah berkata, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani bersumpah bahwa saya tidak akan ampuni si fulan? Siapa bersumpah saya tidak akan ampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Saya telah ampuni dia dan saya gugurkan amalanmu. Yang tadi bilang tidak akan diampuni, dia gugurkan amalannya. Adapun yang tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah mengampuni, apa susahnya bagi Allah?
Ente tinggal minta ampun, Allah ampuni. Apa susahnya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah meriwayatkan hadis ini dia berkata, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhra." Sungguh dia telah mengucapkan satu kalimat yang merusak dunia dan akhiratnya. Gara-gara tadi Allah tidak akan ampuni kamu. Jadi hati-hati, jangan kita bikin ceramah-ceramah seakan-akan semua orang masuk neraka jahanam, bahwasanya tidak ada rahmat Allah, Allah itu kejam. Jangan seperti itu juga. Kita ada basyir wa nadhir, pemberi bisyarah wa nadhara, indzar wal bisyarah. Ada kabar gembira dan juga ada peringatan. Ini harus dua-duanya ada. Jangan sampai Anda membuat orang apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sementara rahmat Allah begitu luas. Fir'aun saja masih ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, para penyihir Fir'aun masih bisa diterima, ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyebut ringkasan dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah tentang perkara-perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa. Beliau berkata rahimahullah, uqubatudz dzunub tazulu anil abdi binahwi asyrati asbab. Bahwasanya hukuman terhadap dosa-dosa bisa hilang dengan sebab sekitar 10 sebab. Seharusnya seorang berdosa bisa diampuni dosa-dosanya gara-gara 10 sebab. Ini diantara cara meraih ampunan Allah. Jadi ada sekitar 10 sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam agar meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, yang pertama, kata beliau at-taubah, yaitu bertobat. Tadi telah kita jelaskan tentang taubat. Ya. Kemudian bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya apa saja manfaat taubat tadi telah kita jelaskan. Wa hadza muttafaqun alaihi bainas salaf. Dan ini telah disepakati oleh para salaf tentang hal ini, bahwasanya taubat menggugurkan dosa-dosa. Dan banyak ayat beliau sebutkan di antaranya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka berlebih-lebihan dalam maksiat. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada hamba-hambaku yang bermaksiat, tapi kata Allah asrafu, yaitu berlebih-lebihan. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat, tenggelam dalam jurang kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga bertobat. Allah juga berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dalam ayat yang lain, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini sebab pertama, taubat sudah kita jelaskan. Sebab kedua, istighfar. Apa bedanya taubat dan istighfar? Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya taubat dengan apa? Istighfar. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada 3 hadiah di depan saya. Ada yang tahu? Coba. Masya Allah, silakan. Taubat berkenaan dengan perkara dosa-dosa besar. Kalau istighfar, dosa-dosa yang terlalaikan. Dosa-dosa besar juga. Apa? Kalau dosa-dosa kurang tepat ya, kurang tepat. Kurang tepat. Sudah ada usaha. Jadi hadiahnya belum dapat. Coba yang lain. Apa bedanya taubat sama istighfar? Silakan. Kalau bertobat berhenti dari berbuat dosa. Kalau istighfar zikir. Hampir benar tapi masih salah. Coba diperbaiki. Kalau istighfar itu apa? Kalau tobat itu berhenti. Kalau istighfar berzikir sampai bertobat. Enggak, kurang pas. Ada yang menjawab? Ya, silakan. Ulang-ulang, kalau bertobat apa? Terus tidak mengulang lagi. Kalau istighfar kalau tobat minta ampun tidak mengulangi lagi. Kalau istighfar minta ampun tapi di lain waktu bisa mengulangi lagi. Kalau dia bilang saya sudah tobat ya Allah, ternyata dia mengulangi, tobatnya jadi istighfar, gitu kan? Coba saya bisa jawab.
Ini orang Surabaya ini ya. Silakan. Taubat adalah penyesalan yang membuat seseorang bertobat. Kalau istighfar itu lebih pada zikir yang menjadi sebab juga terampuni dosa. Kalau taubat apa? Penyesalan atas perbuatan, berusaha untuk tidak melakukannya. Kalau istighfar, zikir sebab untuk terampuninya dosa. Masya Allah. Betul ya? Mana hadiah? Oh, KTP ini bukan. Sebentar, saya ada hadiah sebentar. Tapi di mana itu? Oh, ada. Jangan khawatir. Ini ya. Oh iya, enggak apa, kurang kan? Benar. Jadi istighfar adalah dari kalimat istighfara, yaitu talabal maghfirah. Ada kalimat apa namanya? Wazan istighfar artinya meminta sesuatu, ya. Jadi istighfara artinya memohon apa? Ampunan. Jadi dia mohon ampunan. Dia mohon, ya Allah ampuni saya, meskipun belum tentu dia bertobat. Ya. Seorang melakukan maksiat, ya Allah astagfirullah, ya Allah saya ampuni saya. Meskipun dia terus bermaksiat. Bisa jadi dia belum berhenti dari apa? Maksiat. Jadi benar, jadi istighfar itu zikir mohon agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala istighfar tersebut sempurna, maka sama dengan taubat. Dia, ya Allah ampuni saya, terus dia berhenti, maka jadilah dia seperti apa? Taubat. Namun tidak lazim istighfar itu taubat. Kalau taubat tadi benar-benar dia berusaha apa? Menyesali, berusaha meninggalkan. Benar-benar dia bertekad memenuhi persyaratan taubat, yaitu meninggalkan perkara tersebut, menyesali perbuatan dan bertekad untuk tidak melakukan. Orang istighfar belum tentu. Tapi kalau istighfar yang sempurna, maka disertai dengan apa? Dengan taubat. Paham? Istighfar yang sempurna. Jadi istighfar itu doa minta diampuni. Banyak kan orang mungkin dia kerja di riba, ya Allah ampuni saya, tapi dia tidak bertobat, jalan terus ribanya. Ya Allah ampuni saya, tapi tidak bertobat. Bukan berarti itu doanya sia-sia, ada pahalanya. Bisa jadi Allah ampuni, kita nggak tahu. Meskipun dia tidak apa? Bertobat. Tapi istighfar yang sempurna disertai dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara istighfar dengan apa? Dengan taubat. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi istighfar itu berjalan terus dosa-dosanya. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aznaba abdun dzamban. Ada seorang melakukan dosa. Faqala rabbi ghfirli. Kemudian dia minta ampun, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang sifat Tuhannya adalah menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa-dosa. Ghafartu lahu, kata Allah, aku ampuni hambaku ini. Karena dia tahu Tuhannya Maha Pengampun, dan dia minta ampun, saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Tsumma makatha masyaallah." Kemudian dia diam beberapa lama tidak bermaksiat. "Tsumma adnaba dzamban akhar." Kemudian dia bermaksiat dengan dosa lagi yang lain. Jatuh lagi dalam dosa. Waktu dia terjerumus lagi dalam dosa, segera dia bertobat, minta ampun. Dia mengatakan, "Rabbi ghfirli." Ya Allah ampunilah aku. Allah bilang lagi, "Alima 'abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mudah, yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Ghafartu lahu, saya ampuni dia. Kemudian kata Nabi, "Tsumma makatha masyaallah." Kemudian dia tidak bermaksiat lagi beberapa waktu. "Tsumma adzaba dzamban." Kemudian maksiat lagi. Waktu maksiat lagi dia bilang lagi, "Rabbi ghfirli." Ya Allah ampunilah. Allah mengatakan dia tahu dia punya Tuhan, hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha mengampuni, dan dia minta ampun kepada aku, maka aku ampuni dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyaf'alil abdi ma syaa." Falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang diinginkan. Kata para ulama, maksudnya apa? Selama sang hamba berdosa, kemudian beristighfar, berdosa, beristighfar, berdosa, beristighfar, maka Allah tetap membuka pintu apa? Tobatnya dan pintu ampunannya. Jadi seorang berusaha terus beristighfar, ya. Dan kalau bisa istighfarnya sampai pada derajat taubat, itu yang lebih utama. Baik. Istighfar artinya thalabul maghfirah. Maghfirah maksudnya apa? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat ghafara, ya, yang kembali kepada dua makna, itu sitr wal wiqayah. Maghfirah itu kembali kepada dua makna dalam bahasa Arab, sitr wal wiqayah, yaitu pelindung, penutup dan pelindung. Penutup dan pelindung. Makanya helm yang dipakai oleh para tentara namanya migfar. Migfar. Rasulullah SAW berperang dulu pakai migfar. Migfar itu
pelindung kepala, menutup kepala sekaligus melindungi kalau ada sayatan pedang atau yang lainnya. Kenapa? Ada helm besi atau helm metal atau baja ya yang dipakai untuk melindungi kepala prajurit. Itu namanya mighfar. Jadi kalimat maghfirah kembali kepada dua makna, sitr ditutup dan wiqayah, yaitu apa namanya? Penjaga atau penghalang. Nah, itulah maksud kita tatkala kita minta ampunan kepada Allah. Kalau kita mengucapkan astaghfirullah, maknanya apa? Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, Rabbku yang Maha Pengampun, tutupilah aibku, jangan dibongkar dosaku ini. Jangan dibongkar di hadapan umum di dunia dan jangan juga dibongkar di akhirat. Dan lindungilah aku dari neraka jahanam akibat dosaku ini, yaitu ampuni aku. Ini maksudnya apa? Istighfar. Jadi kalau Anda beristighfar, Anda hadirkan niat ini dalam makna ini dalam hati Anda. Astagfirullah, artinya Allah, aku mohon agar aibku ditutup ya Allah, dosaku ditutup. Jangan dibongkar aibku di dunia dan juga jangan di akhirat, dan hilangkan dosaku. Jangan sampai lindungilah aku, jangan sampai dengan dosa ini aku tidak bisa selamat dari neraka jahanam. Itu namanya istighfar. Dan ingat, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima taubat. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an datang nama Allah dalam bentuk 3. Yang pertama Ghaffar, yang kedua Ghafur, yang ketiga Ghafir. Yang pertama Ghaffar, yang kedua apa? Ghafur, yang ketiga Ghafir. Sebagian ulama menafsirkan apa bedanya Ghaffar sama Ghafur. Kata mereka sebenarnya maknanya sama semua. Sama-sama pemaaf, maha pemberi ampunan. Tapi ada makna spesifik. Karena bahasa Arab itu kalau ada perubahan huruf, itu ada makna spesifik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, oleh karena mereka mengatakan Ghafur itu berkaitan dengan dosa sebesar apapun. Ghafur berkaitan dengan dosa sebesar apapun. Ghaffar berkaitan dengan dosa sebanyak apapun. Sebanyak apapun. Ya. Ghafir, Allah alam, Ghafir mungkin mana dua-duanya, tapi kita bisa katakan demikian juga Allah mengampuni dosa ya berulang-ulang apapun. Jadi 3 ya. Ghafur berkaitan dengan dosa sebesar apapun, mau membunuh, mau syirik, mau kafir, ngaku sebagai Tuhan, macam-macam. Yang penting ente bertobat. Sebelum mati bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau Anda mau mati baru kemudian sudah kelihatan azab, maka tidak diterima, seperti Firaun. Firaun Allah kasih waktu dia lama untuk bertobat. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa dengan banyak mukjizat. Allah berikan walaqad ataina Musa 9 ayatin. Kami telah turunkan kepada Musa 9 mukjizat. Mukjizat banyak sekali. Firaun tidak beriman. Kapan dia beriman? Tatkala sudah di lautan dan akan meninggal dunia. Kata Allah, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Tatkala dia akan tenggelam baru dia berkata, "Saya beriman, la ilaha illallah." Tidak bermanfaat. Allah mengatakan, "Al-ana wa qad asaita qablu." Sekarang baru kau bertobat wahai Firaun, sebelumnya kau bermaksiat. Kenapa? Sudah datang azab. Kata Allah dalam ayat yang lain, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Tidak bermanfaat kepada mereka keimanan mereka tatkala mereka melihat azab sudah datang. Tidak bermanfaat. Azab sudah datang, kalau dia bertobat tidak diterima. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lemah dalam sebagian buku tafsir, malaikat Jibril tatkala mendengar Firaun ngomong, maka dia pun mengambil pasir, dia sumpel itu mulutnya Firaun. Kenapa? Kalau mulut Firaun semakin komat kamit, khawatir Allah sayang sama Firaun nanti diampuni. Maka Jibril tidak mau, banyak omong kamu, enggak usah ngomong. Nanti kalau Allah diampuni oleh Allah, enggak mau Jibril. Tapi ini riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Lemah ya. Cuma artinya Firaun tidak Jibril tidak ridho Firaun diampuni karena kurang ngajar nih Firaun. Tapi riwayat ini lemah. Intinya dia terlambat. Dia beriman setelah melihat azab, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Maha Mengampun ya. Kita bilang dalam 3 hal. Pertama, sebesar dosa apapun seorang maka akan diampuni. Ngaku sebagai Tuhan, membunuh wali-wali Allah, menjadi penyihir bertahun-tahun, menjadi dukun masih bisa diampuni, masih bisa. Kemudian yang kedua, sebanyak apapun dosa, dia punya dosa banyak. Dosa ini, dosa anu, dosa ini, dosa anu. Terkadang datang setan, kamu dosanya banyak sekali kamu. Ngapain kamu tobat, enggak bermanfaat. Datang setan seperti itu, dia tipuan iblis. Ada seorang dia punya dosa misalnya
20 ya. Ini 2 orang ada penjahat seperti ini ya. Dia mencuri, dia merampok, dia korupsi, dia berzina, dia makan riba juga, durhaka sama orang tua, ya, suka mukul istri, ya. Kemudian poligami tidak adil, banyak dosa-dosanya. Kumpul, dia merokok, dia ini, dosanya 20. Tahu-tahu terbetik hatinya ingin tobat dari 2 dosa. Saya ingin berhenti merokok. Kuat keinginannya berhenti merokok. Saya ingin keluar dari riba. Datang setan, kamu percuma ninggalin riba, kami juga berzina. Enggak akan diterima tobatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini datang setan seperti itu. Kalau kau ingin bertobat, tinggalkan seluruhnya dulu baru bertobat. Ini setan sering datang seperti itu. Sehingga akhirnya dia tidak jadi bertobat. Kalau saya belum bisa tinggalkan semua, ngapain bertobat? Allah tidak terima. Padahal Allah menerima tobat dari hamba meskipun dosanya banyak. Kalau dia bertobat dari 5, dari 10 dosa, Allah terima meskipun 5. Sisanya nanti belakangan. Kalau dia punya dosa 20, dia bertobat 8 dari 20, 8 itu diterima. Yang penting dia tobatnya benar, ya dari 8 tersebut. Sisanya nanti belakangan itu urusan lain. Daripada dia bertemu dengan Allah dengan 20 dosa, mending dia bertemu dengan Allah dengan 12 dosa. Kemudian di antara juga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari satu dosa yang berulang-ulang. Mau diulang berapa kali asal dia bertobat, Allah Maha menerima. Ini maksudnya di antara Ghafur, Ghafar dan apa? Ghafir, ya. Saya ulangi, di antara sifat Allah mengampuni dosa sebesar apapun. Yang kedua, mengampuni dosa sebanyak apapun dosa tersebut. Mengampuni dosa yang satu berapapun banyak diulang-ulangnya. Allah Maha Pengampun. Itu maknanya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang menangis ya, kasihan. Maghrib jam berapa? Kenapa? Oh, 5:30. Baik, kita lanjutkan biar bisa kita selesai, ya. Baik. Sebab yang ketiga kata Syekhul Islam Taimiyah yang bisa mendatangkan keampunan Allah adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan. Taruhlah ada orang tidak bertobat, taruhlah orang ini tidak beristighfar, namun dia memiliki amalan-amalan soleh yang besar. Amalan soleh ini bisa menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah, ibarat dosa itu ibarat najis. Dosa itu ibarat najis. Adapun amal soleh itu ibarat air. Maka semakin banyak amal soleh, maka dosa-dosa tersebut akan mudah dihilangkan. Najis tersebut akan mudah hilang. Seperti ada seorang Arab Badui yang datang di Masjid Nabawi, kemudian dia kencing di pojok masjid. Waktu dia kencing di pojok masjid, maka Rasulullah SAW minta didatangkan seember air. Itu kencing bau, najis. Tapi begitu ditumpah dengan air satu ember, maka hilanglah najis tersebut. Kenapa? Airnya banyak. Oleh karenanya kalau orang punya air yang banyak, airnya berlimpah-limpah, ada najis-najis sedikit, tidak berpengaruh, tidak dianggap. Kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath." Kalau air telah mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau najisnya kecil-kecil enggak pengaruh. Maka seorang kalau punya amalan yang banyak, akan terhapus dosa-dosa yang dia lakukan. Dalilnya apa? Dalilnya wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Rasulullah SAW nasihat kepada seorang sahabat, kata Rasulullah SAW, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Haitsu ma artinya dimanapun dan kapanpun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunt artinya kapanpun engkau dan dimanapun. Mau di hadapan orang atau bersendirian, mau di kampung atau di kampung orang lain, mau di Madinah atau di Surabaya, ya, mau di Mekah atau di Sidoarjo, harus bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Namun Nabi tahu Mu'adz bin Jabal tidak akan mampu melaksanakan ketakwaan selamanya. Pasti dia terjerumus dalam kesalahan. Maka Nabi kasih solusi. Kata Nabi SAW, "Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau kau melakukan kesalahan, lakukanlah kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan tersebut. Jadi Nabi mewasiatkan Mu'adz untuk bertakwa, tapi Nabi SAW tahu sifat manusia pasti melakukan dosa. Maka apa jalan keluarnya kalau dia melakukan dosa? Ada jalan keluar selain bertobat, selain beristighfar. Kata Nabi, "Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosa. Maka sebenarnya ulama menjelaskan, kebaikan itu seperti obat. Kalau dia pas mujarab dengan dosanya, langsung hilang dosa tersebut. Dosa itu ibarat penyakit. Contohnya seorang
dusta. Maka kalau dia dusta, bertobatnya gimana? Atau dia bagaimana cara dia supaya terhilangkan dosa dusta ini? Dia jujur terus. Ini pas ini kena penyakitnya. Kalau dia jujur terus, maka dosa ini akan hilang dengan sendiri. Meskipun dia tidak istighfar, meskipun dia tidak bertobat. Kenapa? Dia melakukan kebaikan-kebaikan. Di antara dalilnya tentang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang seorang di kota Madinah, ya. Fi aqsal Madinah, dia berada di ujung kota Madinah. Kemudian dia menggoda seorang wanita. Asaba imra'atan qiblatan. Dia menyentuh seorang wanita, dia cium seorang wanita yang bukan mahramnya, bukan yang halal bagi dia. Dia cium wanita tersebut. Dia sentuh wanita tersebut, namun dia tidak berzina. Maka datanglah orang ini kepada Nabi SAW melapor. Dia mengatakan, Rasulullah, hakim alayya haddan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Ada apa? Dia menyangka ini bahaya, seperti berzina ada hukum hadnya, minum khamar ada hukum hadnya. Dia cium perempuan, dia tahu dosa, maka dia datang kepada Nabi dengan ketakutan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Kenapa? Kata dia, saya telah begini wahai Rasulullah. Rasulullah SAW tidak jawab. Maka kemudian setelah itu ditegakkan salat. Maka orang ini pun salat berjamaah bersama Nabi SAW. Setelah selesai, Rasulullah SAW kemudian bertanya, kau tadi salat berjamaah? Kata dia, iya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah telah menurunkan ayat mengampuni dosa-dosa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di dua ujung hari, yaitu pagi hari dan sore hari, wa zulafan minal lail, dan juga di sebagian malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Kau tadi salat berjamaah, dosamu diampuni. Dia bertanya, aliyah khasah, ya Allah, apakah ayat ini hanya untuk saya? Kata Nabi, tidak, kepada umatku seluruhnya. Ya, jadi salat berjamaah ini luar biasa, bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Meskipun seorang hamba mungkin tidak beristighfar. Tapi jangan disalahpahami hadis ini. Ustaz, saya mau cium cewek di sana, di ujung jalan. Habis itu saya salat berjamaah, selesai Ustaz. Oh, enggak begitu ceritanya. Orang ini datang dengan ketakutan, kemudian sholat mungkin dengan khusyuknya, itu yang kuat untuk apa? Menghapuskan dosa. Walaupun kau menganggap remeh dosa, repot. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghapuskan dosa. Dalil yang paling kuat juga tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, salah seorang dari pengikut peserta perang Badar. Dia ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Perang yang sangat hebat, yang Allah samakan dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, hari penentu waktu itu antara kebenaran dan kebatilan. 315 orang atau 300 sekian orang melawan 1000 orang dari pasukan kaum musyrikin. Mengerikan hari tersebut. Sampai Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya. Allahumma anjis wa'adak. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, tunaikanlah janjimu, jalankanlah janjimu. Rasulullah SAW berdoa sampai selendang beliau jatuh. Akhirnya kaum muslimin menang. Di antara para peserta perang Badar adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah bukan peserta yang terkenal. Yang terkenal Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman. Hatib bin Abi Balta'ah tidak terkenal di antara para peserta, tapi dia ikut serta dalam perang Badar. Nah, pada tahun 8 Hijriah, Hatib bin Abi Balta'ah melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dia lakukan? Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW hendak menaklukkan kota Mekah, Fatu Makkah. Rasulullah SAW ingin ngirim pasukan, siapkan pasukan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Ini luar biasa. Lihat, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami rubah, bergilir. Pada tahun 5 Hijriah, kaum musyrikin 10.000 nyerang kota Madinah. 3 tahun berikutnya gantian 10.000 nyerang kota apa? Kota Mekah. Waktu Rasulullah SAW ingin berangkat menyerang kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah punya saudara di Mekah, orang musyrik. Maka dia kirim surat kepada saudaranya bahwasanya Rasulullah SAW akan datang ke kota Mekah, selamatkan diri kalian. Kira-kira demikian suratnya. Kemudian dia kirim melewati seorang wanita, disuruh bawa ke Mekah sebelum Nabi datang. Allah kasih wahyu kepada Nabi, mengirimkan wahyu mengabarkan bahwasanya Hatib telah melakukan demikian. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain untuk menangkap wanita tersebut. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib mencegat wanita tadi. Mana surat dari Hatib? Kata dia tidak ada. Kemudian diperiksalah bagian kuda-kudanya, semuanya, pelananya, mungkin ontanya diperiksa, enggak ada. Kata dia enggak ada. Kata Hatib, enggak mungkin Rasulullah SAW berdosa. Mana suratnya? Kalau enggak saya buka bajumu.
Akhirnya wanita tadi keluarkan apa? Suratnya. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW, ternyata Hatib salah, dan ini bahaya dosa ini. Kenapa? Berkaitan dengan siasat politik perang. Kalau sampai surat ini tiba di orang-orang Quraisy, bisa jadi mereka mengumpulkan kekuatan untuk melawan, dan bahaya. Padahal Nabi ingin menyerang mereka dengan apa? Tiba-tiba tanpa mereka siap-siap. Maka akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini wahai Hatib? Umar waktu itu marah. Umar berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib anuka hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarin saya penggal kepala orang ini. Umar marah. Rasulullah SAW mengatakan, "La ya Umar, enggak. La'alla Allah ta'ala ala ahli badar. Fa qala imalu ma syi'tum qad ghafartu lahum." Kata Nabi, mungkin semoga Allah telah melihat siapa peserta perang Badar. Allah telah melihat hati mereka. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang kalian sukai, aku telah ampuni kalian. Jadi Hatib meskipun melakukan dosa tadi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia punya deposit amal soleh yang sangat besar. Yaitu dia pernah berjihad dalam perang apa? Perang Badar. Begitu mendengar sabda Nabi, Umar menangis. Ada dua tafsiran. Kenapa Umar menangis? Dia menangis karena menuduh saudaranya Hatib. Yang kedua, dia menangis karena Hatib saja yang tidak dikenal dalam perang Badar itu diampuni dosa-dosanya, maka dia bahagia. Apalagi Umar, apalagi Abu Bakar yang top dalam perang. Ini Hatib. Jadi 6 tahun berikutnya dia bermaksiat, dosanya diampuni. Kenapa? Karena dia punya deposit amal soleh yang sangat luar biasa. Pernah ikut perang Badar. Oleh karena dalam riwayat yang lain, ada budaknya Hatib lapor kepada Nabi. Mungkin Hatib melakukan kesalahan menurut budaknya, maka dia pun jengkel, dia lari menuju pada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, semuanya tuanku, majikanku masuk neraka." "Siapa tuanmu?" "Hatib." Bila Nabi berkata, kata Nabi, "Kadzabta qadusan." Hatib pernah ikut perang Badar, gimana masuk neraka? Jadi dia punya lautan kebaikan yang luar biasa. Maksud saya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha melakukan banyak amalan-amalan soleh, berusaha tulus, berusaha ikhlas, pergi sholat berjamaah, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, kalau bisa umrah, kalau bisa haji, bersedekah, amal-amal soleh yang dengan itu maka akan diampuni dosa-dosa kita, meskipun kita tidak beristighfar, meskipun kita tidak bertobat. Bagaimana lagi kalau kita sertakan dengan taubat, dengan istighfar, kemudian kita banyak beramal soleh, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya salat yang khusyuk, ini juga amal soleh yang menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku ini, tata cara wudu Nabi sebagaimana sunnahnya Nabi, hirup air keluar, kemudian rambut ditarik seperti ini, seperti tata cara sunnah Nabi yang sempurna, ya. Bukan cuma sekali gini aja. Ini sekali ini menurut mazhab Syafi'i boleh. Namun itu bukan yang sunnah. Jadi mazhab Syafi'i tatkala menjelaskan tentang masalah wudu, dia sebutkan wudu yang minimal sah dan ada wudu yang sunnah. Ternyata dia sebutkan juga wudu yang sunnah seperti yang dicontohkan dalam hadis Nabi SAW, itu mengusapkan kepala secara keseluruhan. Namun menurut mereka begini juga sudah sah. Nah, kita ingin bagaimana tata cara wudu Nabi yang sempurna. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti tata cara wuduku, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, kemudian dia tidak ngajak dirinya ngobrol, dia khusyuk. Karena orang kalau salat dia sering ngajak ngobrol diri, Allahu Akbar, dia mikir masalah pasar, masalah ya. Waduh, si fulan utangnya belum bayar, aduh banyak pikirannya kapan apa? Salat. Cari barang hilang waktu apa? Salat. Ketemunya waktu kapan? Salat. Itu banyak seperti itu. Kemudian pikirannya kemana-mana. Kalau dia tahu jiwanya sedang berbicara, jangan dia ikuti, lepas itu. Saya sedang di hadapan Allah. Saya sedang di hadapan Allah. Nah, kalau dia bisa khusyuk salat 2 rakaat dengan wudu sebagian wudu Nabi, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Contohnya kata Nabi juga di antara ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu, antara salat Jumat dengan Jumat satunya, antara puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Karena kalau dosa-dosa kecil melebur dalam kebaikan-kebaikan. Kalau dosa besar ini butuh dengan apa? Dengan taubat spesial. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kita punya banyak dosa kecil mungkin ya lebur.
tenggelam dalam lautan kebaikan. Kalau seorang punya lautan kebaikan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara sebab seorang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat adalah doanya seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Doaul mukminin kepada mukmin yang lain. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk sholat janazah. Kenapa? Orang ini sudah meninggal, tidak bisa lagi berdoa. Orang ini sudah meninggal, tidak bisa lagi beramal soleh. Maka perlu kita yang mendoakannya, kita yang sholatkan. Dia sudah tidak bisa sholat lagi, maka kita yang sholatkan. Dan kita tahu kalau kita sholat janazah isinya semuanya doa, Al-Fatihah, sholawat, kemudian tinggal berdoa. Karena orang ini lagi butuh doa. Maka kalau kita sudah meninggal atau sebelum meninggal ada orang doakan kita, ya Allah ampuni si fulan, maka dosa-dosa kita bisa diampuni dengan doa kaum mukminin yang lain. Di antaranya seperti hadis, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang pun yang meninggal dunia, seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian salat kepada dia, salat janazah dia, 40 orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, kecuali syafaat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang meninggal, kita berusaha, ada saudara datang, kita yang nyunah-nyunah ini berusaha datang salatkan. Kenapa? Kalau ada 40 orang di antara kita yang tidak pernah berbuat syirik, ya, kemudian menyolatkan, akan diterima syafaat. Ya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus berusaha kalau ada saudara kita yang meninggal segera kita datang. Kalau kita panggil sebagian orang, terkadang kan mungkin ada yang percaya dukun, mungkin ada yang macam-macam, yang percaya jimat-jimat, yang percaya tatoyur, percaya hari sial, repot kan? Syafaatnya tidak diterima. Jadi kita ingin orang-orang yang bertauhid, yang memurnikan tauhid, mereka yang menyolatkan saudara kita misalnya. Maka sungguh bahagia kalau orang meninggal di kota Madinah. Bayangkan sholat di mana? Masjid Nabawi. Yang sholat di belakangnya ulama, masyayikh, qurra, ahli baca, mahasiswa Madinah, semuanya orang sholat di belakang. Allahu Akbar, ribuan orang. Pasti di antara mereka insya Allah ada 40 yang tidak berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahagia kalau orang meninggal di kota Madinah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man yastata aminkum an yamuta bil madinati falyamut biha." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Ya Allah, semoga kita mati di kota Madinah. Cepat atau lambat? Cepat, yakin. Yang penting masuk surga kan? Yang penting masuk surga. Kalau kita bisa meninggal masuk surga, ini yang impian kita semuanya. Impian kita semuanya. Apalagi meninggal husnul khatimah di kota Madinah, sedang ibadah, sedang sujud, sedang umrah misalnya, sedang rukuk, luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara perkara yang membuat kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu amal-amal yang tidak putus dari sang mayat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu anhu amalu illa min thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal, maka terputus amalannya seluruhnya kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun yad'u lahu. Kalau dia ternyata punya sedekah jariyah, terus amalan masih mengalir, dan ini bisa mengurangi apa? Dosa-dosanya. Dan akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu yang bermanfaat, ceramah-ceramahnya misalnya di YouTube masih banyak orang nonton, tulisan-tulisannya masih banyak orang baca, tulisannya di internet dia sudah meninggal masih dibaca oleh orang, maka pahalanya terus apa? Mengalir. Atau anak soleh yang mendoakan, ada anak soleh yang mendoakan dia. Ya, kata para ulama, anak soleh itu menguntungkan sang ayah dari 2 sisi. Pertama, anak soleh ini segala amalannya adalah amalan ayahnya. Anak soleh ini kalau sholat, kalau baca Quran, ayahnya juga dapat pahala. Kenapa? Karena ayahnya yang menunjukkan kebaikan kepada dia, ayahnya yang menyekolahkan dia, ayahnya yang mengajarkan dia, ayahnya yang memanggil guru agama. Jadi seluruh amalan anak soleh ini lari kepada ayah dan ibunya. Ya, dia baca Quran, dia sholat, dia zikir, dia bersedekah. Dari sisi kedua, selain itu dia juga doain bapaknya. Dia setia doain apa? Orang tuanya.
Maka saya sering sampaikan, anak soleh ini aset yang paling luar biasa. Dan ini bermanfaat bagi Anda. Oleh karenanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki diangkat derajatnya di surga. Maka dia berkata, anna li hadza, kok bisa derajat saya naik? Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampun buat engkau. Anaknya sering doakan dia sehingga dia derajatnya apa? Naik. Maka Anda berusaha punya anak soleh. Namun punya anak soleh tidak mudah. Perjuangan perlu perjuangan. Kenapa? Ini aset paling berharga. Aset paling berharga. Maka coba kalau antum punya anak soleh, antum sudah meninggal, antum masih punya anak soleh, 2. Masing-masing 40 tahun kemudian baru meninggal. Berarti antum punya save amal soleh 80 tahun. Kenapa 2 anak ini amalan ini ngalir sama antum? Satunya meninggal 40 tahun kemudian, satunya 45 tahun kemudian. Berarti total 85 tahun. Antum sudah meninggal 85 tahun, pahala masih terus ngalir, luar biasa. Nah, bagaimana kalau antum punya anak soleh 20? Kan Masya Allah. Bagaimana kalau antum punya anak soleh 30? Luar biasa. Ustaz, gimana caranya? Bukan urusan saya itu. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita punya anak soleh banyak, luar biasa. Ya, saya sering sampaikan cerita teman di Saudi. Dia cerita ada tetangganya punya anak banyak. Kalau sudah waktunya sholat, semua di saf depan, semua satu dari kecil sampai gede semua di saf depan. Masya Allah, hafal Quran ini, hafal ini. Ada yang masih kecil lari ribut-ribut. Maka ditangkap sama bapaknya. Kamu ibumu yang mana? Ibumu. sampai dia lupa mana, karena saking banyaknya dia lupa. Ibumu yang mana katanya. Jadi kalau kita punya anak soleh banyak, Masya Allah. Di antara hal yang bisa membuat kita meraih ampunan Allah adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang mutawatir bahwasanya Rasulullah SAW beri syafaat kepada syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku beri syafaat kepada pelaku dosa besar dari umatku. Ini dalam hadis yang sahih, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar bagi umatku. Dan di antara hal yang memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikhlaskan tauhid kepada Allah. Makanya Abu Hurairah pernah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tulus dari hatinya. Jadi orang semakin tauhidnya semakin tinggi, semakin mudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka percuma seorang minta syafaat Nabi kemudian dia percaya sama dukun, kemudian percaya sama jimat, kemudian raja-raja. Jadi gimana seperti ini? Jadi kalau orang bertauhid maka dia sangat mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang membuat kita bisa meraih ampunan Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sebab yang keberapa sekarang? Ketujuh. Adalah musibah-musibah yang menimpa seseorang. Musibah-musibah yang menimpa seseorang, dengan musibah tersebut maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu pun yang menimpa seorang mukmin, semuanya musibah. Kata Nabi, min wasabin wala nasabin, ya. Dari sakit, letih, sampai letih juga. Ente sakit itu penghapus dosa. Ente letih juga penghapus apa? Dosa. Ini dianggap musibah oleh syariat. Hammin, sedih, kekhawatiran untuk masa depan. Hazanin, kesedihan tentang masa yang telah lalu. Terngiang-ngiang terus di benak, sedih, anak meninggal, apa macam-macam, ya. Gom, kegelisahan. Ham, kekhawatiran masa depan, takut nggak dapat kerja, takut ini, takut anu. Ini semua musibah. Apalagi diomel istri, kan itu juga musibah. Menyedihkan atau tidak? Menyedihkan. Wala adzan, demikian juga gangguan, sampai duri yang menusuk kaki. Kata Nabi, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa.
Jadi musibah-musibah juga merupakan sebab untuk meraih apa? Ampunan Allah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di antara keistimewaan musibah, terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan seorang hamba ini di surga yang tinggi. Tapi Allah melihat amalan dia sedikit, tidak cukup. Tidak cukup untuk mendongkrak dia ke surga tersebut. Maka Allah kasih dia musibah, kasih dia cobaan supaya derajatnya lebih apa? Lebih tinggi. Ya. Supaya derajatnya lebih tinggi. Maka seorang tatkala terkena musibah, maka hendaknya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkena musibah segera dia beristighfar, bertobat kepada Allah, teguran sekaligus meninggikan apa? Derajat. Kemudian sebab yang ke-8 kata Syekhul Islam Taimiyah, ma yahsulu fil khabar minal fitnati wal daqti war raw'ah. Apa yang dihadapi oleh seorang tatkala di alam kubur. Datangi malaikat, dia ketakutan melihat kesempitan kuburan, ya, suatu yang penderitaan yang dia rasakan, ini juga mengurangi dosa-dosa. Ini juga menambah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dialami bahkan seorang mukmin demikian, merasa kesempitan di kuburan. Nanti setelah itu baru dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di awal-awal dia akan merasakan apa? Kesulitan. Kaget mungkin bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya. Ini bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Makanya Allah tolong, kata Allah, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah kokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Dia bisa jawab tatkala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi dia namanya ujian, tetap dia apa? Tetap dia takut, gemetar, gugup, itu dialami. Dan ini mengurangi dosa-dosa. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan yang 9 penyebab mendapat ampunan Allah, di antaranya ahwalu yaumil qiyamah wa qurabiha wa syada'idiha. Kondisi-kondisi yang mengerikan pada hari kiamat yang dialami oleh seorang mukmin di bawah terik matahari. Kemudian perkara yang mengerikan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan timbangannya, dan semuanya ini perkara yang mengerikan. Kata Syekhul Islam juga mengurangi apa? Dosa-dosanya dan akan mendatangkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, ini yang paling luar biasa, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad. Yaitu Allah merahmati dan mengampuni hamba meskipun tidak ada sebab dari hamba. Makanya dalam kaidah kita ada namanya dosa kesyirikan. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa apa? Syirik. Syirik tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah apa? Kehendaki. Ada orang meninggal, dia punya dosa-dosa tapi Allah ingin ampuni, terserah Allah. Murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari dia tidak melakukan apa-apa tapi Allah ingin ampuni karena dosa dia bukan syirik. Ada yang Allah tidak ampuni, ada yang Allah apa? Ampuni. Jadi di sebab yang ke-10, murni Allah dengan karunia-Nya mengampuni meskipun tidak ada sebab dilakukan oleh seorang hamba. Inilah 10 sebab yang kata Syekhul Islam Taimiyah bisa menyebabkan datangnya ampunan Allah dan hilangnya hukuman atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.